Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furazi. Saya dari Institut Teknologi Mojosari akan mewawancarai tentang pada usaha kerajinan tangan yang bernama Mustika Laras yang berada di Desa Kecamatan Bajaran. Ini dengan Mbak yang saya Ngoni Bunda. Nah, saya itu putrinya Pak Edi Adilo. Jadi untuk saat ini karena Bapak sampun kabundut, nah saya yang meneruskan, dibantu sama sedulur sedherek di Wonten Gede, terus Pak Lek dia, terus kawan pekerja kasih sejarah awal mula berdirinya kerajinan gamelan Mustika Laras ini awalnya bukan Mustika Laras. Nggih. Awalnya dari usaha rumahan pembuatan gamelan awalnya itu tahun 59. 1959. Dan itu awalnya di Mbak Yudlo, Mbak Paliro Harjo. Tahun 59 itu terus akhirnya diteruskan oleh Mbak Kulo, Mbak Nur Hadi. Mbak Nur Hadi itu awal tahun 80-an, 80-90-an sampai 2008 Mbak Nur Hadi kabudut. Niku sampun Mustika Laras pas Mbak Nur. Nggih, sampun Mustika Laras. Nah setelah Mbah Nur Hadi niku bapak kula, ini kan Mbah Nur kabudut. Situ sama situ terus Pak Edi Adiono 2008 sampai 2023 Bapak kabudut. Nah akhirnya saya yang harus turun meneruskan gamelan kan, karena kalau tidak diteruskan sayang sekali. Produksi ini sudah turun-temurun, harus ada penerusnya. Sudah untuk melestarikan budaya. Memang seperti itu. Untuk bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan gamelan? Kalau bahannya, pertama gamelan itu ada kayunya, ancaknya. Tempat untuk gamelannya itu pakai kayu. Nah kayu sendiri nanti banyak mas, kualitasnya dari yang biasa sampai paling bagus itu kayu jati. Nah itu tergantung permintaan pemesan. Lalu kalau untuk gamelannya itu pertama ada besi. Kalau di sini kami produksinya pakai besi. Lalu ada yang kedua namanya bahan padang bulan. Padang bulan itu nanti gamelannya separuh besi, lalu yang separuh lagi kuningan. Disambung. Nggih, disambung. Jadi separuh-separuh. Lalu yang paling bagus di sini itu kuningan full. Kuningan full itu istilahnya kasta tertingginya di sini. Karena yang paling mahal di sini kuningan. Produksi di sini. Untuk proses produksinya, apakah masih menggunakan alat tradisional atau menggunakan mesin? Ya, tentunya kalau Mustika Laras itu ada beberapa alat yang tetap seperti dulu. Seperti palu kan tetap pakai palu, seperti zaman dulu juga pakai palu. Tapi untuk teknologinya tentu tetap berkembang menyesuaikan zaman. Karena kan mau nggak mau kita harus mengikuti mas. Seperti tadi bisa dilihat ada alat tas. Nah itu zaman dulu belum ada. Ya itu mulai zamannya pakai tas. Awalnya juga lasnya pakai karbit, jadi yang baunya tidak enak itu. Nah sekarang sudah pakai namanya asetik. Jadi mengikuti perkembangan zaman, lebih mudah, lebih cepat pastinya. Tapi tetap ada yang pakai tradisional, pakai pembakaran itu masih ada. Jadi kami itu tetap mengupayakan yang paling efisien, tapi tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada. Alat cat juga mas, dulu kan cuma pakai kuas, sekarang ada yang pakai alat semprot seperti cat mobil itu, kompresor itu, sekarang pakai yang itu juga. Jadi banyak lah inovasinya harus mengikuti zaman. Untuk
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan satu set gamelan? Kalau satu set gamelan itu, saya terangkan dulu. Jadi gamelan itu ada nada pentatonis dan diatonis. Nah, biasanya kalau yang sesuai dengan pakemnya itu pentatonis, pelok, slendro. Kalau diatonis itu sudah mengikuti perkembangan zaman, seperti nada keyboard organ. Nah, itu. Nah, kalau pentatonis, kami itu biasanya kalau komplit pelok, slendro. Itu waktunya pengerjaan sekitar kalau cepat bisa 1 bulan sampai 2 bulan. Itu kalau komplit pelok slendro. Kalau slendro saja bisa 1 bulan itu ya sudah selesai, sudah dikirim. Jadi mengikuti sedikit banyaknya pesanan. Untuk pemasarannya Mbak, itu bagaimana cara pemasarannya di Sama seperti proses pembuatan, kan mengalami perkembangan. Pemasaran juga awalnya memang dari mulut ke mulut. Jadi pemesan pertama, terus kok cocok, akhirnya ke yang lainnya, teman-temannya. Kalau sekarang pastinya kita pakai sosial media juga, pakai TikTok, Instagram. Jadi kalau mau follow bisa Instagramnya Mustika Laras. Nah itu, selain itu tetap di WhatsApp, yang penting selalu aktif. Jadi harus produksi konten juga. Nah selain itu juga ini kita masih mau mengembangkan ke toko online juga. Cuma kami masih mempertimbangkan karena yang kami jual itu barang-barang berat. Nah nanti untuk ongkos packing dan sebagainya masih enggak. untuk pembelinya biasanya dari Pembelinya yang pertama masih sekitar sini banyak dengan sekolah-sekolah. jadi yang benar itu sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ada, instansi, dinas, desa itu dari sekitar sini. Lalu biasanya kepentingannya bisa untuk sekolah, bisa untuk sanggar, untuk dalang-dalang itu mas biasanya juga belinya di sini. Jaranan, sanggar di sini jaranan, tari itu sekitar Kediri itu. Nah kalau sampai pemasaran sebenarnya kita sudah sampai di Jawa Timur pasti. Jawa Timur, kalau Jawa Tengah kan memang sudah ada sendiri pasarnya. Lalu malah keluar pulau seperti Lampung, Kalimantan, Sumatera itu sudah pernah kirim. Paling sering Kalimantan. Ya kalau luar pulau. Lalu untuk ke luar negeri juga sudah banyak. Juga pernah keluar. Iya, sudah pernah ke Australia juga pernah. Malaysia. Kalau yang paling sering sampai saat ini Singapura. Itu terakhir kemarin Februari. Kalau ini sepertinya lanjut lagi nih. Apa harapan dan rencana Mbak ke depannya untuk mengembangkan bisnis ini? Harapannya ya saya harap saya sendiri masih Gen Z sebenarnya. Jadi saya sebagai penerus, saya inginnya tetap melestarikan gamelan ini. Karena semakin banyak yang mengenal gamelan, pastinya UMKM ini akan terus bangkit. Nah ini juga bisa mengembangkan dan minimal desa. Karena saya merintinya itu tidak jauh-jauh. Jadi warga desa, malah pemuda-pemuda itu kadang-kadang ditambah pasangan. Nah itu kadang apa ya mas, kan sore gitu longgar, ini kadang yang ngajak juga anak-anak SMP. Itu harapannya. Jadi kalau bisa ya kita jangan bilang lah ini, karena saya lihat ya mas, sampai ke luar negeri itu kok malah semangat yang di Singapura. Saya lihat bahkan di Singapura itu ada sekolah khusus untuk mempelajari alat musik Nusantara. Jadi gamelan, angklung itu banyak. Makanya saya di sana itu luar biasa. Jangan sampai di sini kalah. Karena dari Iya, saya sekali kalau nggak segini juga. Saya lihat seperti itu.
Tapi saya lihat di luar Nganjuk itu masih banyak, di Bojonegoro itu masih ada, di mana Kediri itu kan yang terkenal jalan. Paling enggak itu ada yang melekat loh mas, seni itu jangan sampai hilang dari asli tempat aslinya. Harapan saya seperti itu. Terima kasih Mbak atas informasi yang diberikan, semoga bisa bermanfaat bagi saya.